من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في مساجدنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم فيا أيها الضيوف الرسول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء. أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال عز من قائل وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Segenap para tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita tanpa terkecuali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia barzakh sampai akhirat, amin. Teristimewa yang sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para habaib, terkhusus kepada guru kita yang baru saja meninggalkan tempat ini, beliau sehat afiat panjang umur, amin. Dan juga kepada guru mulia kita Al-Mukarram Abi Komarudin Mughni beserta keluarga besarnya, adik-adiknya, dan masih banyak lagi ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun yakinlah bahwa kita mencintai mereka, bahwa kita betul-betul menghormati mereka karena mereka adalah warasatul anbiya. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para tokoh masyarakat kita diberikan sehat afiat panjang umur, dan tentunya keberadaan mereka di tengah-tengah kita menambah majelis kita menjadi berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini suara saya berserak-serak kumaha ya, kebanyakan konser kan. Ibu-ibu sehat, kantongnya sehat. Kita sehat, ada teki kalau kata ibu. Saya sebenarnya nggak ceramah, ya. Karena saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi sudah sangat luar biasa
lebih dari cukup. Tinggal bagaimana kita ingin mengamalkannya, insya Allah. Maka perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini adalah perjumpaan menjadikan barometer. Kalau kita hadir ke sini betul-betul meluruskan niat kita, betul-betul menjadikan acara ini menjadi satu mahallatul tahawul, stasiun perubahan. Mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad, dengan berkahnya kita bermunajah bersama kepada Allah, dengan berkahnya kita bersalawat berjamaah kepada Rasulullah SAW, maka yakinlah tidak ada permasalahan yang dapat menyulitkan kita, karena kita diiring oleh Allah, hadir di rumah Allah untuk menyelesaikan semua problematika kehidupan kita. Karena tujuan diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita ingat kembali bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini hanya sebagaimana kalau kita berangkat ke satu tempat keluar kota, kemudian kita transit di rest area. Tidak lebih dari itu. Kita hidup di dunia ini abirus sabil, hanya lewat saja. Maka kalau kita mengerti tujuan kita yang adalah yang hakiki akhirat, sebagaimana Allah katakan walil akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah lebih baik dan sangat baik buat kita di kemudian nanti. Maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun fitnahnya luar biasa kencang, sehingga kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita lalai, karena dengan fitnah-fitnah yang justru merusak tatanan kemasyarakatan kita, yang justru dengan fitnah-fitnah tersebut sulit untuk kita menciptakan nuansa Islam yang sesungguhnya, sehingga sulit untuk menghidupkan masyarakat Islami Muhammadiyah yang betul-betul mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah dan menghidupkan syiarnya Rasulullah SAW. Kenapa itu semua? Karena kita terlalu mengedepankan egois kita, karena kita terlalu menyembah martabat harga diri kita yang kadang kita merasa diinjak-injak orang. Padahal tidak ada manusia yang mulia melebihi orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada manusia yang paling bahagia yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada manusia yang paling tenang hidupnya kecuali yang dekat dengan Allah. Kalau diri kita sudah dekat dengan Allah, kalau rumah tangga kita sudah nyaman dengan dekat dengan Allah, maka yakinlah tidak ada yang bisa mengganti ketenangan tersebut dengan apapun. Maka jangan rusak hati kita, jangan rusak pikiran kita, bahkan jangan rusak persaudaraan kita cuma lantaran masalah-masalah sepele yang justru menghancurkan amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tujuan Maulid, Maulid adalah kita mengenang seorang manusia yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jasanya Rasulullah kita bisa menjadi orang Islam. Dengan jasanya Rasulullah kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dengan jasanya Rasulullah kita dipuji oleh Allah, kuntum khair ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Lantas jangan rusak itu semua dengan hal-hal yang justru kita jauh dari ajaran Rasulullah, kita jauh dari pedoman Rasulullah SAW. Maka target kita, waktu kita nggak banyak ya, apalagi yang bicara, dikit lagi Zuhur, waktu kita nggak banyak. Tapi kalau kita semua datang kemari meluruskan niat kita dan kita jadikan acara mulia ini menjadi mahallatul tahawul,
stasiun perubahan. Yang tadinya jauh jadi dekat dengan Allah, yang tadinya tidak kenal dengan Rasulullah jadi cinta dengan Rasulullah, yang tadinya tidak hormat dengan suami jadi berbakti kepada suami, yang tadinya tidak berbakti kepada orang tua jadi berbakti kepada orang tua, yang tadinya jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, yang tadinya malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Inilah tujuannya. Karena Rasulullah SAW menginginkan keselamatan kita semua. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Maka tentunya hadirnya kita di sini, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, kita ini semua ingin masuk surga. Kita ini semua ingin selamat. Namun yang membentengi kita untuk tidak masuk surga atau terlambat masuk surga atau mampir dulu ke neraka jahanam, karena keegoisan kita yang terlalu besar, ya Allah. Karena keangkuhan kita yang terlalu merusak tatanan akhlak batin kita. Mungkin kita pandai memakai peci dan kerudung, mungkin kita pandai memakai baju muslim dan muslimah, tapi kita tidak pandai memerankan bagaimana akhlak Islam sebenarnya. Karena kadang-kadang kita ini sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Padahal kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari ahli bait Rasulullah, jangan jauh-jauh dari pewaris Rasulullah, yaitu ulama. Jangan jauh-jauh dari rumah-rumahnya Allah, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ta'limnya Allah. Maka disinilah kita akan mendapatkan pencerahan, lampu, rambu lalu lintas yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dulu sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, kita ini semua divonis sama Allah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulu kita ini dhalal mubin, sudah sesatnya jelas. Lihat nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Nur, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Apakah banyak pengikutnya? Tidak banyak, karena mayoritas dhalal mubin, mereka sesat semua. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat dari Rasul termulia, yaitu Rasulullah SAW. Maka setelah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya Rasulullah, dan Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia, maka vonis yang tadi Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kalimat yang indah. Kuntum khairu ummah, kuntum khairu ummah. Kalian sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, apa yang kita cari di dunia ini, ya ikhwan? Apa gerangan yang menyebabkan kita adanya perpecahan di antara kita, ya ikhwan? Apa gerangan yang menjadikan kita jauh dari Allah, ya ikhwan? Fitnah apa yang membelenggu kita untuk tidak bisa dekat dengan Rasulullah? Fitnah apa gerangan yang justru menjauhkan kita dari talinya Allah, talinya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, ulamanya Rasulullah? Apa gerangan yang menjauhkan kita itu semua? Karena hawa nafsu kita terlalu besar, ya. Terlalu besar hawa nafsu kita, sehingga itu mengalahkan daripada tujuan hidup kita. Allah katakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian kira aku ciptakan kalian menjadi umat manusia, bahkan menjadi umat Rasulullah SAW, sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Wa annakum ilayna la turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir keluar dari Masjid Al-Falah menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang rendah diri, yang bersih hatinya, yang tahu makna persaudaraan, yang tahu makna silaturahmi, yang tahu makna saling cinta dan menghormati, yang tahu makna menegur sapa, yang tahu makna berjabat tangan, yang tahu makna menggandeng hati kita, karena kita diikat semua dengan kalimat La ilaha illallah
hakikatnya kita ada. Kalimat itulah kita dibangkitkan, kalimat itulah kita dihidupkan, kalimat itulah kita akan diwafatkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sungguh Rasulullah saat ini gembira melihat kita. Sungguh Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita. Sungguh Rasulullah tidak pernah jauh dari kita. Yang jauh hanya jasadnya dari kita, tapi ajarannya, ruhnya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah selalu ada di tengah-tengah kita. Bahkan Allah katakan, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Di tengah-tengah kalian bersama Rasulullah. Kenapa kita jauh dari Rasulullah? Sehingga orang kalau jauh dari Rasulullah, dia akan memusuhi saudara muslimnya. Orang kalau jauh dari Rasulullah, dia akan berani melawan kepada suami-suaminya. Orang kalau jauh dari Rasulullah, dia akan menjadi budak-budak narkoba. Orang kalau jauh dari Rasulullah, dia akan menyembah daripada pundi-pundi untuk memenangkan perut dan hawa nafsunya. Kalau dia jauh dari Rasulullah, tidak akan mungkin kita bisa mampu menjadi anak-anak yang berbakti. Ya ikhwan, kita dikirim saat ini oleh Allah. Kita dikumpulkan di rumahnya Allah untuk kita pulang bawa oleh Rasulullah, untuk kita pulang membawa akhlakul karimah, untuk kita pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya tidak panjang-panjang saja. Saya ingin mengambil kesimpulannya saja. Jadikan usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku yang bicara dan kalian yang mendengar pembicaraan ini dan menghadirkan acara yang mulia ini. Jadikanlah ini jembatan untuk kita bertambah takwa kepada Allah. Jangan pulang dari sini tidak membawa oleh-oleh. Target kita adalah Allahu ghayatuna wa rasuluhu ghayatuna. Allah Subhanahu wa taala tujuan utama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kami. Maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kalau mau berkah rumah tangganya, kalau mau menjadi soleh anak-anaknya, kalau menjadi imam yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi masyarakat yang badatul haibatul warabul ghafur. Hayo kita semua kembali kepada Rasulullah. Hayo kita semua kembali kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan permusuhan di antara kita. Buang jauh-jauh permusuhan di antara kita. Ciptakan husna Allah bersama kita. Maafkan kesalahan satu dengan lainnya. Ya Allah, inilah yang diharapkan Rasulullah. Bukan sekedar kita datang baca maulid, bukan kita sekedar datang baca selawat, tapi setelah pulang kita masih bermusuhan. Setelah pulang kita masih tidak bisa damai dengan ego kita. Setelah pulang kita tidak bisa damai dengan keluarga kita. Setelah pulang kita tidak bisa damai dengan anak dan istri kita dan masyarakat kita. Jangan bohongi. Kita diciptakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan suci. Kita ini suci ya ikhwan. Kita ini bersih ya ikhwan. Maka perjalanan yang singkat hidup di dunia ini, dan begitu juga acara yang singkat ini, jadikan perubahan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tahiri kami ya Allah. Berubahmu di rumah masjidmu. Maka jangan kau pulangkan kami ya Allah. Yang paling utama, maafkan kesalahan kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Satukan barisan kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Satukan ulama kami ya Allah. Satukan umara kami ya Allah. Satukan umat Rasulullah ya Allah. Jangan dipecah-pecah ya Allah. Jangan kami lemah ya Allah atas fitnah-fitnah yang menyerang kepada barisan kami ya Allah. Satukanlah keluarga besar kami, keluarga la ilaha illallah, keluarga la ilaha illallah, keluarga la ilaha illallah, umat Rasulullah ya Allah. Kami semua adalah umat Rasulullah yang lemah, yang hina, yang betul-betul butuh pertolongan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ya Allah, kuatkanlah Islam iman kami ya Allah. Jangan kau pulangkan kami ya Allah ke rumah kami masing-masing ya Allah. Terkecuali angkatlah ya Allah kesulitan kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, berilah ya Allah secercah cahaya Rasulullah di dalam satu bari kami ya Allah, di dalam pikiran kami ya Allah, di dalam pandangan kami ya Allah, di dalam langkah kami ya Allah, dalam tutur kata kami ya Allah. Nurnya Rasulullah,
nurnya Rasulullah, cahayanya Rasulullah. Hadirkan kepada semua dalam kehidupan kita. Masukkan ke dalam diri kita ya Allah. Masukkan dalam rumah tangga kita ya Allah. Masukkan ke dalam masyarakat kita ya Allah. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami ya Allah kecuali kami menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang takut kepada Engkau ya Allah, dengan penuh dengan tuntunan Rasulullah, dengan tuntunan ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ya Allah. Berilah hidayah kepada kami ya Allah. Kami hidup sebentar lagi akan masuk ke dalam kubur ya Allah. Kalau bukan karena hidayah-Mu ya Allah, jadi apa kami dalam kubur ya Allah? Kalau bukan karena pertolongan dan maghfirah-Mu ya Allah, jadi apa kami di dalam kubur kami ya Allah? Terangilah hidup kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah, dengan cahayanya Rasulullah, agar kami masuk ke dalam kubur terang benderang dengan nur cahayanya Rasulullah, dengan ajarannya Rasulullah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan umatnya Rasulullah. Semua yang hadir, termasuk yang bicara ya Allah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua kita tidak ada tanpa terkecuali. Semua kita salah, semua kita berdosa, semua kita mempunyai kesalahan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Namun sebaik-baik orang yang punya salah, kembalilah ya ikhwan kepada Allah. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan musuhi saudara kita ya Allah. Maafkanlah orang-orang yang zalim kita ya Allah. Kami ingin saat ini ya Allah membuat kirap hati baginda Rasulullah. Ya Allah, saat ini ya Allah, kami ingin betul-betul membanggakan perkumpulan yang dibanggakan oleh Rasulullah. Maka ya ikhwan, maafkanlah semua orang yang zalim kepada kita. Maafkanlah orang-orang yang salah kepada kita. Ya Allah, semua kita salah. Jangan pernah kita terus memandang kesalahan orang lain. Pandanglah dengan pandangan rahmat, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kita ingin masuk surga bareng-bareng, kita ingin selamat bareng-bareng, kita ingin kumpul lagi bersama Rasulullah bareng-bareng. Ya ikhwan, kita dikumpulkan oleh Allah saat ini untuk kita kembali kepada Rasulullah, untuk kita kembali kepada ajarannya Rasulullah, untuk kita menjadikan rumah tangga kita berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka mintalah kepada Allah dengan permintaan yang tulus dari hati kita. Kita ini banyak dosa sehingga hati kita keras ya ikhwan, karena banyak ketarat di dalam hati kita. Guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, wallahi tikra wasfi Muhammadin kaima tuziha il qulubi wana. Kalau kita merasa hati kita banyak karat dengan dosa, kita perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, perbanyak menyebut selawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak mendengar syariat dan mendengar daripada sejarah Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang hadir kita ingin bahagia dunia akhirat. Yang hadir kepengen diberkahi rezekinya insyaallah, diberkahi rumah tangganya insyaallah. Maka saya yakin insyaallah kita semua yang hadir maka ingin mengembirakan hati Rasulullah. Maka cara yang paling pertama adalah maafkan ego kita, berdamailah dengan ego kita. Jangan jadikan kita orang yang angkuh, jangan jadikan diri kita orang yang sombong, jangan jadikan kita orang yang merasa benar sendiri. Jadikanlah kita butuh orang lain, kita butuh doanya orang lain. Mungkin di antara kita ada di sana yang didengar, maka husnuzonlah satu dengan kita, satu sama lain. Bukan saya yang mustajab, kalian yang mustajab, karena kalian umatnya Rasulullah. Kalian adalah umatnya Rasulullah. Di hati-hati kalian ada nurnya Rasulullah. Di hati-hati kalian ada nurnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ana haddukum minal rasul wa antum haddi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekian rasul yang ada. Wa antum haddi minal umam, wa antum haddi minal umam. Dan kalian adalah jatah buat aku, kata Rasulullah, dari sekian umat-umat yang ada. Kita dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rasul terbaik dan menjadi umat terbaik. Alhamdulillah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita. Pikirkan kita akan masuk ke dalam kubur saat ini. Ya Allah, selamatkan kehidupan kami ya Allah. Selamatkan kehidupan kami ya Allah. Selamatkan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, bariskanlah ya Allah, rapatkanlah ulama-ulama kami ya Allah. Kita kepengen melihat ulama kita duduk satu barisan semua ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Kampung Ratu Jaya ya Allah, Kampung Ratu Jaya ya Allah, banyak pecinta-pecintanya Rasulullah ya Allah. Jangan kau kocar-kacirkan Kampung Ratu Jaya khususnya ya Allah, dan umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Rabbi, kampung kita banyak orang-orang mulia ya Allah, ulama-ulama kita yang betul-betul mengikuti
Kami rindu melihat ulama kami duduk satu barisan ya Allah. Kami rindu melihat ulama dan umar satu barisan ya Allah, agar masyarakat kami ya Allah kembali kepada rumah Allah. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami pertolongan ya Allah. Di saat ini ya Allah, Kau kumpulkan kami ya Allah. Kami ingin menyebutkan dan memanggil nama Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semuanya, assalatu wassalamu. Panggil nama Rasulullah, panggil nama Rasul dari hati kita. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus panggil nama Rasulullah, terus panggil nama Rasulullah. Terus agar karat di hati kita pecah semuanya, agar semua dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, kami yang hadir ya Allah, kami yang hadir ya Allah, kami mengaku para pecinta-pecinta ya Rasulullah. Namun kami tidak punya bukti yang kuat ya Allah untuk membuktikan cinta kami kepada Rasulullah. Ya Allah, kami mudah mengatakan kami cinta, maka mudahkanlah hati kami untuk betul-betul cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, kami mudah mengatakan kami rindu kepada Rasulullah, maka mudahkanlah hati kami ya Allah untuk betul-betul rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, satukanlah barisan kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah Indonesia ya Allah, selamatkanlah Raja Jaya ya Allah, selamatkanlah kota Depok ya Allah, selamatkanlah umat Rasulullah dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, berkat Rasulullah, jangan Kau keluarkan kami ya Allah dari Masjid Al-Falah, melainkan kami semua menjadi orang-orang al-falahin, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat ya Allah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai saja ada di antara kami yang tidak rajin salatnya, mudah-mudahan keluar dari sini menjadi orang ahli salat insyaallah. Ya Allah, andai saja ada di antara kita yang masih doyan maksiat, mudah-mudahan dengan nurnya Rasulullah keluar dari sini menjadi orang ahli taat kepada Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang masih tidak berbakti kepada suaminya ya Allah, mudah-mudahan keluar dari sini menjadi istri-istri yang berbakti kepada suaminya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa besar kami, dosa kecil kami ya Allah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau katakan di dalam firman-Mu ya Allah, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, seandainya kita semua banyak dosa, tapi memang kita banyak dosa, maka kita diperintah oleh Allah, ja'uka, datang kepada Rasulullah. Sekarang kita datang kepada Rasulullah ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, adriknya ya Rasulullah. Ya Allah, gapai kami ya Rasulullah, peluk kami ya Rasulullah, jabat tangan kami ya Rasulullah, maafkan kesalahan kami ya Rasulullah. Sejauh kami hidup ya Rasulullah, tidak benar-benar cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Sejauh kami hidup ya Rasulullah, jauh dari ajaran-Mu ya Rasulullah. Sejauh kami hidup jauh daripada sunnah-Mu ya Rasulullah. Jangan Kau keluarkan kami ya Allah, kecuali kami makin cinta dan dekat kepada Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang betul-betul menghidupkan syariat Rasulullah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Allahumma ij'alna minal mutasyabihin bi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal mutasannin bi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal mutadarrin bi tariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an wa afhimna bi syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra واجمع لنا بين الخير الدنيا والآخرة واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم. اللهم ارحمنا يا الله يا رب.
أغثنا يا رب يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله ببركة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله يا الله يا جواد يا رحمن يا رحيم يا الله استرنا يا رب استر أمة رسول الله استر غيب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya Allah apabila ajal kita kepada kami nanti ya Allah maka muliakanlah jasad jiwa raga ini ya Allah terutama lisan ini ya Allah dapat menyebut kalimat la ilaha illallah ya Allah muliakanlah lisan ini ya Allah apabila ajal itu datang kepada kami ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk menyebut kalimat la ilaha illallah ya Allah ya Allah hidupkanlah rumah tangga dan kehidupan kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah jangan kau keluarkan kami ya Allah dari kalimat la ilaha illallah ya Allah masukkanlah kami ya Allah di dalam kalimat la ilaha illallah ya Allah ya Allah selamatkan kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah selamatkanlah Indonesia ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah ya Allah selamatkanlah umat Islam di mana pun mereka berada ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah ya Allah satukanlah hati umat Islam ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah kami rindu la ilaha illallah kami cinta la ilaha illallah kami hidup dan mati karena la ilaha illallah ya Allah satukanlah tauhid kami ya Allah satukan Islam iman kami ya Allah satukanlah ulama kami ya Allah satukanlah umara kami ya Allah satukanlah masyarakat kami ya Allah dengan cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya amjadal makin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sirri asraril fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير يا كريم الحمد يا كريم الحمد يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أجل المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih indah. Terakhir saya ada amanah. Mohon masyarakat Atijaya. Alhamdulillah kita punya pengajian setiap malam minggu di Masjid Al-Fatihah. Dan kita ada pengajian setiap malam Rabu di Masjid Al-Fatihah. Belajar fikih, belajar akhlak. Maka kita minta sholat isya berjamaah dan hadir kita mengaji insyaallah agar kita betul-betul rumah tangga kita hidup kita berkah insyaallah. Dan kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita diberikan sehat afiat panjang umur, hasil maksud, hajatnya kabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.